Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah tahdiyatan ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته وأتباعه ثم إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة حبيب المحبوب ومربي المحبوب حبيب حسين بن أبي بكر الإدروس ثم إلى حضرة حبيب المحبوب حبيبه كاكن سيرang wanyageng mursila Imam Puro ثم إلى حضرة حبيب عمر بن مولانا يوسف المغرب البغدي ثم إلى حضرة حبيب المحبوب إمام أبي فداء محمد بن كثير ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع مشايخنا ومعلمنا ومؤلف كتبنا وجميع من ذوي الحقوق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para yang mulia, wabil khusus kepada Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Fajar beserta seluruh staf dan jajarannya, yang kebetulan Bapak Ketua DKM izin meninggalkan kita karena beliau hendak menuju ke Bandung, ada acara. Mudah-mudahan perjalanan beliau lancar, sehat. Kepada para guru, para hujjaj, para tokoh, hadirin hadirat jamaah taklim duha Masjid Jami Al-Fajar, yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga di pagi yang berkah ini, di saat saudara-saudara kita sibuk dengan aktivitas duniawiyahnya. Alhamdulillah Allah pilih kita untuk bisa terlebih dahulu hadir di majelis taklim yang pahalanya luar biasa. Duduknya kita di majelis taklim meskipun enggak ngapa-ngapain, cuman datang duduk ndingkluk, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah hingga akhir hayat kita untuk bisa tetap hadir di majelis-majelis taklim. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, yang kita kaji adalah kitab Tafsir Ibnu Katsir, kitab yang ditulis oleh Imam Abi Fida Muhammad ibn Katsir, sampai di halaman 19 membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan sebelumnya ya telah kita bahas tentang bagaimana keutamaan ucapan atau ayat Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan baca tentang Bismillah itu dibaca di dalam sholat. Siapa yang punya pendapat dibaca secara jahar, dan siapa yang punya pendapat dibaca dengan sir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal jahru, maka adapun dengan suara jahar terdengar, biha dengan Bismillahirrahmanirrahim, famufarra'un, maka ada macam-macam, ala hadza, atas keterangan berikut. Faman, maka barang siapa, ro'a, yang berpendapat, annaha, sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu laisat, tidak termasuk minal fatihati,
dari surat Al-Fatihah, ya, ada ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah. Fala yajhar biha, dan otomatis tidak dibaca jahar. Dan otomatis tidak dibaca jahar. Siapa yang punya pendapat itu, ya, dibahas berikutnya. Wakada, dan begitu juga, ya, al-jahru famufarraqun. Man ulama kola yang berpendapat man innaha, sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu min awaliha, adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi bahasan yang kita akan baca, ya, siapa-siapa yang berpendapat, ulama ya maksudnya, ulama-ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah dan otomatis tidak disunahkan untuk dibaca jahar ketika sholat jahar, siapa-siapa, dan termasuk akan dibahas juga orang-orang atau ulama-ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Wa amman qala, wa amman, adapun ulama qala yang berpendapat bi annaha, dengan sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu min awailis suwari, ya, termasuk dari awal ayat surah Al-Fatihah. Fakhtalafu, maka ada perbedaan, ya. Ulama-ulama yang menyatakan bahwa Bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah juga ada perbedaan lagi, begitu. Tapi kemudian fadhahaba, maka berpendapat. Dhahaba itu aslinya, Bu, Bapak, maknanya itu pergi. Ya, aslinya maknanya pergi. Tapi kalau fadhahaba asy-Syafi'i, itu bukan Imam Syafi'i pergi, tapi Imam Syafi'i berpendapat. Ya, Al-Quran itu begitu, ya, kalimatnya bisa bunyinya sama persis tetapi maknanya berbeda-beda. Seperti doroba, arti aslinya memukul. Tapi kalau wadoroballahu mathalan qaryatan, doroba di ayat itu artinya aija'ala, maksudnya menciptakan. Maka kalau dikaitkan dengan hari ini yang viral tentang Az-Zaitun, ya, ini tokohnya menafsirkan Al-Quran sak karepe dhewe, ya, itu jangan diikuti, ya. Al-Quran itu enggak bisa ditafsirkan sak karepe dhewe, ada alatnya banyak banget. Saya pernah bahas kalau bentuknya perintah itu ada 6 cabang, ya. Kalau bentuknya larangan itu ada 7 cabang. Kalau bentuknya kalimat itu umum ada 9 cabang. Jadi sudah ada garis. Nah, kalau itu tidak dikuasai, berbahaya menafsirkan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kalau ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat, itu harus dilihat itu asbabun nuzulnya. Karena kemana yang dimaksud ayat itu sangat dipengaruhi asbabun nuzul.
Ya, ini poin ini saya sudah pernah sampaikan beberapa kali. Ya, tapi konteks dengan viral Az-Zaitun ini warning, hati-hati. Kalau kita mendengar bacaan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu kalau Bapak Ibu baca terjemahannya wa idza quri'a, dan ketika dibaca al-Qur'anu, Qur'an maknanya Qur'an. Kalau Al-Qur'an sedang dibaca fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum, supaya kalian turhamun, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Itu kalau dilihat terjemahnya. Tapi maksudnya bukan itu. Yang mempengaruhi itu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat. Ayat itu turun ketika berbicara tentang khutbah. Makanya ayat itu selalu kita dengar ketika khotib mau naik mimbar. Apa kok nyambungnya ke situ? Iya, makna yang dimaksud itu apabila khutbah sedang berlangsung, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Karena memahami nggak lihat asbabun nuzul, Bapak Ibu, akhirnya musibah. Itu masjid tidak boleh mengumandangkan suara bacaan Al-Quran di speaker. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Setiap Al-Quran sedang dikumandangkan, siapapun harus diam dan mendengarkan. Harus mendengarkan dan harus diam. Sementara speaker diputar di menara Masjid Al-Fajar, 3 komplek sekitarnya mendengar. Ya, itu orang masih, yang ibu-ibu tetap masak, bapak-bapak masih juga tetap nonton TV. Ada juga yang mancing mendengarkan, enggak diam, itu berdosa. Sehingga masjid-masjid itu menjadi sumber dosa. Begitu katanya. Kenapa? Itu karena salah memahami ayat, enggak dilihat asbabun nuzulnya. Begitu Ibu, Bapak. Makanya hati-hati, jangan terpengaruh sama Az-Zaitun, nafsirkan Al-Quran sakarepe dhewe. Ya. Oke, baik, kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, fadhahaba asy-Syafi'i, berpendapatlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu, ila annahu, pendapatnya bahwa sesungguhnya, ya, Imam Syafi'i berpendapat yajharu, menjaharkan, biha, bismillahirrahmanirrahim, ma'al fatihati, beserta al-fatihah, wasurati, dan surat. Ya, jadi ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kalau pendapatnya Imam Syafi'i, bismillahnya dijaharkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai waladhdallin, terus kemudian suratnya juga dibaca jahar. Pendapat siapa, Pak? Imam Syafi'i. Yang kita ikuti madhab fikih siapa? Imam Syafi'i. Ya, konsisten dan konsekuen mengikuti salah satu madhab.
ya, tidak boleh dicampur adukkan. Ya, mencampur adukkan madhab itu adalah hukumnya talfek. Talfek itu tercela, ya. Wa huwa madhabu tawaifim minas sahabah. Ya, wa huwa adapun jahar, membaca jahar bismillah ketika sholat jahar itu madhabu tawaifin, madhabnya orang-orang minas sahabati, dari para sahabat, wat tabi'ina, dan para tabi'in. Sahabat itu orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu sahabat. Ya, kalau tabi'in orang yang pernah hidup ya semasa dengan sahabat dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ribuan jumlahnya. Ya, terus kalau tabi'in diantaranya itu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, itu adalah tabi'in, ya, karena 7 guru besar beliau adalah dari kalangan sahabat. Nah, apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i tadi itu ternyata juga dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, wa a'immatil muslimina salafan, dan imam-imam salaf. Imam-imam salaf itu Bapak Ibu adalah orang yang hidup 300 tahun setelah kehidupan Nabi. Ya. Khairul qurni, sebaik-baik fase adalah fase kehidupanku. Summa yalunahum, kemudian setelahnya. Summa yalunahum, kemudian setelahnya. Jadi kayak Imam Syafi'i, sampai Imam Bukhari itu masih termasuk ulama salaf. Ya, jadi masih di 300 tahun setelah kehidupan Nabi. Nah, setelah 300 tahun kemari itu disebutnya ulama kholaf. Salaf itu kuno, maksudnya dahulu. Kalau kholaf itu baru. Begitu. Nah, orang-orang yang membaca jahar, ya, bismillahirrahmanirrahim ketika sholat jahar, di samping juga Imam Syafi'i, para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam salaf, dan bahkan imam-imam kholaf. Fajaharo, maka menjaharkan biha, dengan bismillahirrahmanirrahim beserta al-fatihah, minas sahabati, dari kalangan sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Imam Abi Hurairah, ya, wabnu Umar, dan Ibnu Umar. Ini Abdullah Ibnu Umar, anaknya Khalifah Umar. Wabnu Abbas, dan Imam Ibnu Abbas. Wa Muawiyatu, dan Muawiyah. Jadi dari kalangan sahabat, kalau sholat membaca bismillah dengan jahar, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, penulis tafsir ini, yaitu Abi Hurairah. Sahabat Abi Hurairah itu adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Kemana Nabi pergi beliau selalu mengikuti. Bahkan beliau ikhlas gak punya rumah, tinggalnya di masjid supaya selalu dekat dengan Nabi. Kemana Nabi pergi bisa ngikut, sehingga beliau adalah sahabat yang hafalan hadisnya terbanyak.
Ya, paling banyak hafalan hadisnya adalah Abi Hurairah. Yang pertama itu Abi Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar itu juga kalau sholat jahar, maksudnya maghrib, isya, subuh, bismillahnya juga dibaca jahar. Siapa Abdullah Ibnu Umar? Abdullah Ibnu Umar anaknya Khalifah Umar. Beliau adalah anak muda yang masuk Islamnya urutan ke-41. Ya, bapaknya ya sahabat Umar itu masuk Islamnya urutan ke-40. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Ibnu Umar ini Abdullah namanya, masih umur 10 tahun. Ya, ikut hijrah dari Makkah ke Madinah, dan beliau juga menjadi orang yang hafalan hadisnya terbanyak nomor 2. Ya, beliau meskipun masih sangat muda sekali. Ya. Beliau juga kalau baca Fatihah jahar. Begitu. Yang berikutnya Ibnu Abbas, ya, Abdullah Ibnu Abbas. Ini pernah saya ceritakan, yang lebih muda lagi. Ya, jauh lebih muda lagi. Ya, di bawahnya Abdullah Ibnu Umar. Ya, tetapi beliau itu digelari oleh Sayyidina Umar anak kecil yang tua. Ya, anak kecil tapi tua. Kenapa anak kecil yang tua? Biar kecil tapi para sahabat sampai Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, khalifah yang lain, kalau memutuskan sesuatu itu selalu minta pendapatnya Abdullah Ibnu Abbas ini. Ya, Ibnu Abbas. Kenapa begitu? Karena Ibnu Abbas itu didoakan khusus oleh Rasulullah, ya, supaya Allah berikan padanya pemahaman Al-Quran yang kuat. Dan itu ternyata benar. Ya, Ibnu Abbas itu benar-benar luar biasa pemahamannya terhadap Al-Quran. Dalam menafsirkan ayat-ayat itu Abdullah Ibnu Abbas memang nomor 1 dari kalangan sahabat, karena faktor didoakan oleh Nabi. Yang berikutnya yang membaca jahar juga bismillah, yaitu sahabat Muawiyah. Kira-kira sudah kuat belum Bapak Ibu dalil seperti ini? Kalau sholat maghrib, isya, subuh itu ketika bacanya jahar itu bismillahnya dibaca jahar. Sudah kuat belum begini? Sudah sangat kuat. Jadi nggak usah ragu-ragu. Tapi meskipun nggak usah nyalahin orang. Ya, nanti ada dalilnya yang tidak dijaharkan, ada begitu. Cuman ini titik beratnya supaya ketahuan bahwa ini dari kalangan sahabat yang disebutkan tadi. Setiap sholat maghrib, isya, subuh itu baca bismillahnya pun jahar. Wahakahu Ibnu Abdil Bar, dan menceritakan tentang pendapat-pendapat bahwa para khalifah, para sahabat yang membaca bismillah dengan jahar, itu yang menceritakan juga adalah Ibnu Abdil Bar wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Umar, dari Umar wa Aliin dan Ali, wa naqalahu, dan menukilnya, yang menukil keterangan tadi anil wa naqalahu al-khatib, dan menukilnya artinya menjadikan sebuah catatan tentang para sahabat yang membaca jahar terhadap bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Fatihah, itu adalah Imam Khatib. Imam Khatib
anil khulafail arba'ati, dari 4 khulafaur rasyidin. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, itu pun kalau membaca bismillah juga jahar. Itu makanya Imam Syafi'i, Bapak Ibu, itu dalam berijtihad itu sangat hati-hati banget, dan dalilnya juga tingkat kekuatannya luar biasa. Ya, meskipun dari 4 mazhab itu semuanya boleh diikuti dengan satu catatan konsisten. Bapak Ibu mau ikut mazhab Maliki boleh, tetapi semuanya Maliki. Jangan dicampur adukkan kecuali darurat. Begitu ikut Imam Hanafi boleh, begitu ikut Imam Hambali boleh, tapi dengan konsisten. Nah, kalau Imam Malik, Pak, itu anjing, ya, anjing itu enggak najis dan halal dimakan. Ya. Itu begitu. Boleh dibuka di kitab Fikih 4 Madhab karya Said Abdurrahman Ad-Dimishqi, menjelaskan tentang itu. Pendapat Imam Malik bahwa anjing itu adalah tidak najis dan halal dimakan. Makanya kalau di Saudi biasa ada balapan anjing, ya, pakai jubah gamis, ya, pakai pakaian udeng-udeng Arab. Begitu untuk membuka balapan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Tapi balapannya anjing. Itu kenapa? Karena mayoritas orang Saudi itu bermadhab Maliki. Begitu. Boleh tidak? Ya monggo, silahkan gitu. Tapi harus konsisten. Nah, kita konsisten mengikuti madhab Syafi'i, gitu. Kalau ukuran fikih, ya, kalau ukuran tauhid kita mengikuti madhab Imam Asy'ari Al-Maturidi. Kalau hadis, ya, kita madhabnya banyak, ya, itu Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, itu madhab hadis kita, gitu. Nah, berbeda dengan hadis karena bentuknya periwayatan, yaitu boleh, ya, dipakai. Berbeda dengan madhab fikih. Ya, kalau madhab hadis mau pakai riwayat Imam Bukhari boleh, pakai riwayat Imam Muslim boleh, ya, itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wahum, adapun khulafaur rasyidin yang 4 itu yaitu Abu Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali. Wa huwa, adapun hadis itu gharibun, dalam tanda kutip hadis ini memang asing. Tetap yang bagian terakhir tadi bahwa khulafaur rasyidin itu juga membacanya dengan jahar, itu hadisnya asing. Nah, tetapi hadis itu ada hadis ahad, ya, dia bisa menjadi kuat karena hadis-hadis yang lain ternyata sama, begitu, ya. Jadi bukan berarti gharib itu lemah kemudian nggak boleh dipakai, karena hadis yang riwayat Bukhari, riwayat Muslim, kan hadis itu melalui jalur sanad. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang innamal a'malu binniyat dari jalur ABCD sampai Rasulullah. Imam Bukhari juga meriwayatkan matan yang sama dari jalur yang lain lagi. Kalau di Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadis di Sahih Bukhari, Pak, diulang-ulang sebanyak 7 kali.
di Sahih Bukhari. Tapi sanadnya berbeda-beda. Ya, misalnya gini. Ada orang yang nggak ikut ngaji di sini. Ya, nggak ikut ngaji di sini. Terus dapat cerita tentang satu ilmu, begitu. Nah, ini yang datang kan banyak, 100 lebih. Nah, orang yang nggak ikut datang ngaji itu ada yang dapat keterangan itu dari ibu, gitu kan? Ibu cerita ke siapa, terus ke yang tadi, terus dari ibu yang lain lagi, dari ibu yang lain lagi, begitu. Jadi 7 hadis ditulis oleh Imam Bukhari itu jalurnya berbeda-beda, dan itu dimaksudkan oleh beliau untuk menunjukkan betapa hadis ini sangat kuat, begitu, ya. Jadi penekanannya di sini, meskipun hadis yang menjelaskan tentang Khalifah 4 itu membacanya jahar ketika bismillah di dalam surah Al-Fatihah, itu hadisnya gharib, tetapi itu bukan berarti lemah. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang lain yang meriwayatkan dengan tingkat kesahihannya maksimal, seperti riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai di sini saja ya ngaji kita. Jadi untuk berikutnya diusahakan ngajinya jam 7, setengah 9 selesai. Iya. Terlalu sebentar nggak?